Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak 12 akuntansi 2. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada saat ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan di mana kita masih bisa untuk melakukan aktivitas belajar seperti biasanya walau dalam keadaan sekarang di mana terdapat pandemi COVID atau Corona. Pada hari ini kita memasuki bab ketiga, yaitu surat setoran pajak atau SSP PPh orang pribadi, di mana yang pertama pengertian surat setoran pajak atau SSP. Biasanya untuk pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan dokumen atau formulir khusus. Jadi berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak, untuk pengertian dari surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir, atau dengan kata lain telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Itu adalah pengertian dari surat setoran pajak. 2. Landasan peraturan. Untuk landasan peraturan yang pertama, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 38/PJ/2009 merupakan tentang bentuk formulir surat setoran pajak. Selanjutnya yang kedua, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 23/PJ/2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 38/PJ/2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak. Selanjutnya yang ketiga, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 24/PJ/2013 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 38/PJ/2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak. Selanjutnya yang keempat, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 08/5/1995 tentang saat dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, perhitungan, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya. Selanjutnya yang kelima, Surat Edaran Nomor SE 02/52/1995 tentang faktur pajak atau seri PPN 95. 3. Bentuk formulir surat setoran pajak. Untuk formulir surat setoran pajak biasanya dibuat dalam 4 rangkap yang digunakan oleh: yang pertama, lembar ke-1 untuk arsip wajib pajak. 2. Lembar kedua untuk kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN. 3. Lembar ketiga untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak. 4. Lembar keempat untuk arsip kantor penerimaan pembayaran. Dalam hal ini diperlukan SSP dapat dibuat dalam rangkap 5 dengan peruntukan lembar kelima untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 1. Formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu masa pajak atau 1 tahun pajak, atau surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak dengan menggunakan 1 kode akun pajak dan 1 kode jenis setoran. Contohnya, apabila suatu perusahaan akan membayar pajak penghasilan
Pasal 21 atas gaji yang dibayarkan kepada karyawannya yang terutang pada masa Juli 2017 serta angsuran pajak penghasilan pasal 25, maka perusahaan tersebut harus membuat 2 buah surat setoran pajak di mana masing-masing 4 rangkap sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. 1. Surat setoran pajak untuk menyetorkan pajak penghasilan pasal 21 masa Juli 2017 yang mengisikan kode akun pajak dan kode jenis setoran untuk penyetoran pajak penghasilan pasal 21, kemudian 1 surat setoran pajak untuk menyetorkan angsuran pajak penghasilan pasal 25 masa Juli 2013 dengan mengisikan kode akun pajak dan kode jenis setoran untuk penyetoran angsuran pajak penghasilan pasal 25. Selanjutnya akan dibahas dalam bagian cara pengisian surat setoran pajak nantinya.